Kita hidup di zaman yang paling terhubung tapi juga paling terasing. Kita punya akses ke jutaan informasi tapi kehilangan arah. Kita bisa berbicara dengan siapapun di seluruh dunia, tapi seringkali tidak benar-benar berbicara dengan siapapun. Ini bukan sekadar kebetulan. Ada pola, ada sistem yang bekerja di balik semua itu. Sebuah sistem yang tidak pernah tidur, yang merayap di setiap aspek hidup kita, dari cara kita berpikir, merasa, hingga cara kita menilai diri sendiri. Sistem itu bernama kapitalisme digital. Kapitalisme bukan lagi sekadar sistem ekonomi. Ia telah menjadi kerangka kesadaran. Ia mengatur cara kita melihat dunia, bahkan sebelum kita menyadarinya. Ia menanamkan gagasan bahwa nilai hidup manusia ditentukan oleh produktivitas, bukan makna, bahwa waktu adalah uang, bukan kehidupan. Dan ironinya, sistem ini bekerja paling efektif justru ketika kita percaya bahwa kita bebas. Friedrich Engels pernah menulis bahwa dalam masyarakat kapitalis, kebebasan hanyalah bentuk lain dari keterpaksaan yang disamarkan. Kita bekerja, kita membeli, kita berkompetisi, bukan karena ada rantai yang mengikat tubuh, tapi karena ada narasi yang mengikat pikiran. Di era digital, rantai itu berganti bentuk. Ia bukan lagi besi, tapi algoritma. Ia tidak memaksa, tapi mempengaruhi. Ia tidak melarang, tapi membujuk. Dan di sanalah jebakan paling halus dari zaman ini. Kita diperbudak oleh sesuatu yang membuat kita merasa bebas. Kapitalisme modern tidak hanya mengatur ekonomi. Ia mengatur realitas. Ia membentuk cara kita berpikir tentang nilai, kebahagiaan, dan bahkan cinta. Karl Marx dalam Das Kapital sudah memperingatkan bahwa di bawah kapitalisme, hubungan antar manusia berubah menjadi hubungan antar komoditas. Apapun yang bisa diukur, bisa dijual. Dan apapun yang tidak bisa diukur, perlahan dianggap tidak penting. Itu sebabnya perhatian menjadi mata uang baru. Cinta dikonversi jadi engagement. Identitas jadi branding kehidupan, jadi konten. Kita tidak lagi berinteraksi sebagai manusia, tapi sebagai profil yang bersaing untuk eksistensi digital. Setiap klik, setiap like, setiap pandangan mata ke layar adalah bentuk partisipasi dalam ekonomi data. Shoshana Zuboff menyebut fenomena ini sebagai kapitalisme pengawasan, surveillance capitalism. Ia bekerja bukan dengan menjual produk, tapi dengan menjual prediksi perilaku manusia. Kita bukan lagi konsumen, kita adalah produk itu sendiri. Data tentang kita dikumpulkan, dianalisis, dijual, dan digunakan untuk membentuk perilaku kita di masa depan. Kita seperti laboratorium berjalan, setiap gerak, setiap kata, setiap emosi menjadi bahan eksperimen. Dan yang menakutkan, sistem ini tidak membutuhkan paksaan. Kita dengan sukarela menyerahkan semuanya demi kenyamanan, efisiensi, dan koneksi. Foucault akan menyebut ini sebagai bentuk baru dari biopower. Kekuasaan yang tidak menindas tubuh, tapi mengatur kehidupan. Kekuasaan yang tidak lagi hadir dalam bentuk polisi atau penguasa, tapi dalam bentuk platform. Facebook, TikTok, Instagram, mereka bukan hanya tempat kita berkomunikasi. Mereka adalah struktur kekuasaan baru yang menentukan apa yang pantas, apa yang viral, dan apa yang layak dilihat. Dan kita menjadi umat setia yang mengikuti aturan tak tertulis dari algoritma. Jika kamu tidak relevan, kamu tidak ada. Erich Fromm menulis bahwa manusia modern hidup dalam keterasingan, alienation. Kita menjadi asing bagi hasil kerja kita, bagi sesama, bahkan bagi diri sendiri. Kini keterasingan itu mencapai level digital. Kita tidak hanya bekerja untuk mesin, kita menjadi mesin itu sendiri. Mari kita lihat dampaknya di dunia nyata. Di dunia kerja, manusia diperlakukan seperti algoritma. Produktivitas diukur dalam angka jam lembur, grafik target, performa yang bisa dipantau real time. Padahal di balik angka itu ada kelelahan emosional yang tidak bisa dihitung. Sistem tidak peduli pada kualitas manusia, hanya pada kuantitas hasil. Di dunia pendidikan, pengetahuan dikomodifikasi. Belajar bukan lagi proses mencari makna, tapi strategi bertahan. Anak-anak diajarkan mengejar nilai, bukan berpikir. Kreativitas dianggap gangguan terhadap sistem yang sudah distandarisasi. Di media sosial, keaslian menjadi mata uang langka. Kita menampilkan versi terbaik dari diri kita bukan karena bahagia, tapi karena takut tertinggal. Kita menciptakan persona untuk bertahan di ekosistem digital, topeng yang lama-lama menggantikan wajah asli kita. Dan akhirnya di politik, semua berubah jadi pasar. Kandidat dijual seperti produk, narasi dibentuk seperti iklan. Kebenaran menjadi relatif
kreatif terhadap algoritma dan trending topik. Inilah era pasca kebenaran. Kita tidak lagi mencari yang benar, kita mencari yang disukai. Sistem ini tidak jahat secara eksplisit. Ia hanya efisien, terlalu efisien, sampai lupa bahwa manusia bukan data, melainkan makhluk yang memiliki kedalaman. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa melawan kapitalisme digital dengan kemarahan. Sistem ini terlalu besar, terlalu cair, tapi kita bisa menjadi sadar. Kesadaran bukan tentang menolak teknologi, melainkan memahami bagaimana ia bekerja. Kesadaran berarti mengembalikan kendali atas pikiran, waktu, dan nilai. Kesadaran adalah kemampuan untuk berkata tidak ketika dunia memaksamu untuk terus on. Zuboff mengatakan, apa yang kita alami hari ini bukan krisis teknologi, tapi krisis manusia. Kita kehilangan definisi tentang siapa kita di tengah arus data yang tak henti. Maka kesadaran adalah bentuk perlawanan paling tenang, tapi paling efektif. Mulailah dengan yang kecil. Berani tidak selalu online. Berani berpikir sendiri tanpa menunggu trending. Berani membaca lebih dalam ketika dunia hanya ingin kamu membaca cepat. Foucault percaya bahwa kekuasaan selalu melahirkan resistensi. Dan resistensi paling elegan di era ini bukan demonstrasi fisik, tapi penguasaan kesadaran. Ketika kamu sadar, algoritma kehilangan cengkeramannya. Ketika kamu berhenti bereaksi, sistem kehilangan bahan bakarnya. Ketika kamu berpikir, kamu bebas. Aku pernah menjadi bagian dari mesin itu. Bekerja tanpa henti, mengejar target, memeriksa notifikasi seolah setiap angka di layar menentukan nilai eksistensiku. Aku menukar waktu tidur dengan produktivitas, menukar percakapan hangat dengan rapat daring, menukar keheningan dengan kebisingan data. Awalnya aku bangga, aku pikir aku sedang tumbuh, tapi kemudian aku menyadari sesuatu yang menakutkan. Aku kehilangan diriku sendiri. Setiap pagi aku bangun bukan karena ingin, tapi karena harus. Setiap pekerjaan terasa penting tapi kosong. Setiap pencapaian terasa besar tapi tidak pernah cukup. Itulah paradoks kapitalisme digital. Kita dikejar untuk terus menghasilkan, padahal tidak pernah diberi waktu untuk merasakan. Kita terjebak dalam apa yang Erich Fromm sebut sebagai memiliki alih-alih menjadi. Kita mengukur diri berdasarkan apa yang kita miliki, bukan siapa kita sebenarnya. Dan semakin dalam kita tenggelam dalam sistem ini, semakin kabur garis antara pilihan dan paksaan. Kita percaya kita memilih sendiri, padahal seringkali kita hanya memilih dari opsi yang disediakan oleh sistem yang lebih besar dari kita. Ada kalimat Foucault yang selalu terngiang di kepalaku. Kekuasaan paling efektif bukan yang menindas, tapi yang membuat kita menindas diri sendiri. Itu yang terjadi hari ini. Kita bukan hanya pekerja dalam sistem, kita adalah penjaga sistem itu sendiri. Kita rela memberi data pribadi, waktu, emosi semua, demi sedikit pengakuan digital. Dan setiap kali kita melakukannya, kapitalisme digital tumbuh semakin kuat. Kapitalisme digital tidak akan runtuh besok. Ia akan terus berevolusi, menjadi lebih halus, lebih canggih, lebih manusiawi. Ia akan membungkus dirinya dengan kata-kata seperti inovasi, konektivitas, kemajuan, dan banyak yang akan percaya. Karena ia menawarkan kenyamanan. Tapi sejarah selalu berpihak pada mereka yang sadar. Mereka yang berani berhenti sejenak, melihat dunia dan bertanya, apa harga dari semua ini? Mungkin tidak ada jalan keluar yang sempurna, tapi kesadaran memberi kita sesuatu yang lebih penting daripada solusi, yaitu kendali. Kendali atas cara kita berpikir, merasa, dan memilih. Dan disitulah letak kemanusiaan yang sejati. Ketika manusia bisa berkata, aku tahu sistem ini ingin aku berlari, tapi aku memilih berjalan. Aku tahu dunia ingin aku bereaksi, tapi aku memilih memahami. Maka pada saat itu kapitalisme digital kehilangan kuasanya. Karena kuasa sejati sistem ini bukan pada uang, data, atau algoritma, melainkan pada pikiran yang tidak sadar bahwa ia sedang dikendalikan. Dunia tidak butuh lebih banyak kebisingan. Dunia butuh lebih banyak kesadaran. Kesadaran untuk memahami, bukan sekadar menolak. Kesadaran untuk memilih, bukan sekadar mengikuti. Kesadaran untuk menjadi manusia, bukan mesin. Dan mungkin di titik itu, kita akhirnya akan memahami bahwa kapitalisme bukan musuh, tapi cermin besar yang menunjukkan siapa kita sebenarnya. Makhluk yang mencari makna di tengah sistem yang terus menuntut angka.